Chapter 741. Tenggorokan Kagang berguling saat dia melihat Xiaoyan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiaoyan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiaoyan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Sebuah peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara deras angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Karenanya, Xiaoyan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Ratu Medusa dan Xian dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dia lihat hanyalah lembah pegunungan tanpa rute ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiaoyan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun. Mata Xiaoyan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Ratu Medusa dan Xian. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan doki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiaoyan melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Magical Beast hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiaoyan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang diisi dengan ancaman terhadap Xiaoyan. Tidak disangka bahwa Magical Beast peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata Magical Beast yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Itu menuduhnya. Kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala Magical Beast itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Mendesis. Binatang ajaib itu mulai panik setelah menerima pukulan berat. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Mengaum. Tatapan Xiaoyan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya saat gelombang raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung.
Banyak sosok lincah segera melintas dan banyak binatang magis berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, Wind Leopard Beast. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Selain itu ada begitu banyak dari mereka. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat Magical Beast yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hihi, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Mata seperti permata Zian menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Tatapan Ratu Medusa menyapu dengan acuh tak acuh ke sekelilingnya dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Jeritan yang jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap Wing Leopard Beast yang disambarnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya. Mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang sihir peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekanan saya. Mereka kelihatannya sedikit aneh. Ratu Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu-ragu saat dia melihat Wing Leopard Beast yang membutuhkan beberapa saat untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Dozong, lupakan tentang Magical Beast peringkat 4 ini, bahkan Magical Beast yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, Wing Leopard Beast ini hanya memilih kabur setelah berjuang sejenak. Tempat ini bahkan tidak memiliki Magical Beast di masa lalu. Tidak disangka bahwa tempat itu berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Xiao Yan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak lagi Magical Beast di dalam lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya memandang sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Zian perlahan mengikuti di belakangnya. Pandangan mantan berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yan dan dua lainnya memasuki bagian lembah yang dalam setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mata Xiao Yan menatap pondok jerami itu. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih terbayang di benaknya. Namun, wanita berpakaian putih itu telah menghilang. Xiao Yan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak Magical Beast bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiao Yan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiao Yan juga perlahan memudar saat melihat aksi Magical Beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Magical Beast ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiao Yan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya.
Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan padaku. Wajah kecil Ziyan mengerutkan kening saat dia melihat Magical Beast yang berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiao Yan dan Ratu Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Ziyan yang berasal dari darah dan roh, Magical Beast yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini. Ziyan mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiao Yan dengan bangga saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. "Hati-hati," kata Ratu Medusa lembut dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Ratu Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu. Mata cantik Medusa yang panjang menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi Medusa, dia mengkhususkan diri dalam serangan racun. Karenanya, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Ratu Medusa sedikit menurunkan matanya. 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. "Hati-hati," Xiao Yan menarik Ziyan ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari suatu sudut, dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan menyapu setelah pintu dibuka paksa. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. "Jangan memasuki pondok. Orang di sini sepertinya mengkhususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya." Ratu Medusa memandangi pondok kosong itu sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. "Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang." Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gema itu bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin itu perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. "Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya." Mata mereka menyusut. Xiao Yan dan Ratu Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam dengan aneh muncul. Chapter 742. Sosok hitam muncul dengan cara yang aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu sepenuhnya terbungkus jubah hitam.
Orang biasa bahkan tidak bisa membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah dan memandangi tiga orang di lembah tanpa emosi. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan sosok hitam yang tiba-tiba muncul ini. Tidak disangka bahwa memang ada seseorang di lembah gunung ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat, tetapi dia akhirnya mengerutkan kening sesaat kemudian. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan untuk memperluas bahkan sedikit lebih jauh ketika itu masih beberapa meter dari sosok hitam itu. Keadaan yang tidak biasa seperti ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tetap di belakang, belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Ratu Medusa juga pulih dengan cepat. Senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul dengan tenang di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba dijentikkan dan pilar energi 7 warna keluar darinya. Akhirnya, ia terbang di udara kosong dengan cara seperti kilat saat melesat ke arah sosok hitam itu. Mata acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap pilar 7 warna. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kabut tebal berwarna abu-abu melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu. Mengikuti kemunculan kabut kelabu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu, tanpa kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak lepas dari mata Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini sepertinya sangat ahli dalam serangan racun. Tidak disangka bahwa bahkan tokoh Doki ini mengandung racun yang begitu kuat. Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan bertahan di depan sosok manusia hitam. 7 pilar berwarna itu langsung menyerbu ke dalamnya. Namun, serangan ini yang cukup untuk membuat ahli biasa doang menjadi takut menerima secara acak anehnya mulai menyebar setelah memasuki kabut abu-abu. Hanya dalam waktu nafas, 7 energi berwarna itu benar-benar tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Keluar dari lembah gunung dalam 10 tarikan napas. Jika tidak, mati. Kejutan melintas di mata Ratu Medusa setelah hilangnya 7 energi berwarna. Segera, dia mendengar suara sosok hitam itu dan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Kekuatan agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hari ini, baik kau pergi atau tinggal, ratu ini akan mengambil nyawamu. Medusa tertawa dingin sebelum dia menoleh ke arah Xiao Yan dan Ziyan dan berbisik, kalian berdua harus menjauh sedikit. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Akan merepotkan jika Anda bersentuhan dengannya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapakah sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? 10 napas telah berlalu sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam di dinding gunung segera berubah menjadi dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan kabut abu-abu tebal melonjak ke segala arah. Akhirnya, benda itu pindah ke lembah pegunungan, merusak semua yang dilewatinya. Anda mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata Ratu Medusa saat dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang ular energi 7 warna berkumpul dan muncul. Dengan jari kakinya yang menekan di udara, dia berubah menjadi garis halus yang mengarah ke sosok manusia kulit hitam. Sosok manusia hitam misterius itu telah merasakan kekuatan Ratu Medusa saat mereka melakukan kontak singkat sebelumnya. Namun, angka tersebut masih belum menunjukkan niat untuk mundur. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok mantan yang bergegas. Dengan gerakan lengan baju yang tiba-tiba, sepasang tangan yang sangat pucat tapi agak panjang muncul. Kabut abu-abu dengan cepat berputar di telapak tangannya sebelum menyusut dengan cepat.
Dalam sekejap mata, warna abu-abu tua telah berubah menjadi ungu keabu-abuan. Bau amis yang tidak biasa tersebar darinya. Sosok manusia hitam menjentikkan jarinya saat kabut keabu-abuan muncul. Kabut abu-abu ungu diam-diam melesat ke arah Ratu Medusa. Bau menyengat menyebar dari kabut. Ratu Medusa hanya menghirup sedikit saat wajahnya berubah sedikit. Segel di tangannya berubah, dan 7 energi berwarna dengan cepat berkumpul di depannya. Akhirnya, ia berubah menjadi ular energi dengan lebar 7 hingga 80 kaki. Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan gugusan kabut racun keabu-abuan ke dalam mulutnya. Saat kabut racun abu-abu ungu ditelan, letusan terjadi. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular energi besar bersama dengan kabut beracun abu-abu ungu dimusnahkan bersama. Sungguh racun yang ampuh, Medusa menyempitkan pupil matanya yang panjang. Keseriusan perlahan muncul di wajah cantik dingin Ratu Medusa. Bukannya dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan racun. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seseorang yang sangat ahli dalam menggunakan racun. Pikiran Ratu Medusa bergerak dan lapisan 7 film energi berwarna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu membungkus tubuhnya saat itu berkedip. Saat berikutnya dia muncul, dia berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin kencang yang melesat ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu pun ikut tergerak saat menghadapi serangan liar dan ganas Ratu Medusa. Dengan langkah kaki lembut yang aneh, sosok itu secara tidak sengaja menghindari pedang Medusa yang berkedip. Setelah melakukannya, ia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Aroma amis samar dipancarkan dari pedang panjang itu. Jelas, ada racun kuat di atasnya. Dentang, dentang, kedua pedang itu saling bersilangan. Seperti kilat, bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu pecah dari dinding gunung. Percikan api melesat di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin itu karena Ratu Medusa takut dengan racun mematikan dari sosok manusia kulit hitam, tapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampang situasi, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan sedang terjadi. Siapa orang ini? Mereka benar-benar bisa menjadi imbang dengan Medusa. Ekspresi serius secara bertahap muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat dua sosok manusia yang melintas dari dinding gunung. Harus diketahui bahwa bahkan kekuatan Yun San saat itu kurang dari Ratu Medusa. Tak disangka bayangan hitam misterius ini benar-benar mampu bersaing dengannya. Orang ini benar-benar kuat untuk bisa bertarung dengan Kai Lin Jie begitu lama. Apalagi, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing. Ziyan sedikit mengernyit. Dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut saat menyadari bahwa ada aroma tidak biasa yang sangat samar yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernapas untuk sementara. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Ziyan. Racun ini sangat menakutkan. Meskipun hanya hadir sebentar, itu bahkan bisa menyebabkan Ziyan merasa pusing. Jika seseorang menghirupnya terlalu banyak, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini. Saya tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Suhu tinggi menyebar dengan cepat. Menyusul peningkatan suhu yang cepat di dalam lembah pegunungan, udara menjadi sangat kering. Aroma yang tidak biasa di dalamnya juga perlahan menghilang. Ziyan, tetap di sini dan jangan sembarangan berlarian. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Kilatan dingin menyambar di matanya.
Dia menoleh untuk menginstruksikan Ziyan sebelum sayap api di punggungnya perlahan meluas. Akhirnya, dia tiba-tiba mengepakkannya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Dia menyerang ke medan pertempuran. Dua sosok hitam melintas dan saling silang di langit. 7 energi berwarna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah. Mereka segera bertabrakan dan mengeluarkan suara teredam lembut. Pada saat yang sama, aroma menusuk hidung menyebar ke seluruh negeri. Kedua pedang itu saling menyerang sekali lagi dan bunga api terbang ke segala arah. Ratu Medusa dan sosok manusia hitam baru saja mundur saat sosok manusia tiba-tiba melesat dari bawah. Itu membawa kepalan dengan angin panas saat menabrak sosok manusia hitam. Angin yang tiba-tiba datang tidak menyebabkan sosok manusia hitam itu panik sedikitpun. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh dan tinju Xiaoyan mengusap pakaian mantan saat lewat. Xiaoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian, dia muncul di samping Ratu Medusa. Matanya terlihat gelap, serius saat dia mengamati sosok hitam di depannya. Dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Sosok hitam itu dengan lembut melayang ke belakang untuk beberapa jarak. Tatapan acuh tak acuh di bawah jubah itu memandang Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat. Mata itu sedikit terkejut saat menyapu wajah muda itu. Namun, ekspresi kesulitan dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Tinggalkan tempat ini, teman ini, saya Xiaoyan. Tempat ini adalah salah satu yang teman baik saya dan saya temukan bertahun-tahun yang lalu. Pemilik tempat ini bukan Anda." Xiaoyan tertawa dingin. "Xiaoyan, teman baik?" Sebuah kilatan sekali lagi muncul di mata di bawah jubah. Kabut abu-abu yang menyebar di tubuh sosok itu sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh tapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuh mereka." Ratu Medusa dengan dingin berbicara. Niat membunuh di matanya sangat padat. Xiaoyan tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Dia menangkupkan kedua tangannya sekali lagi dan berbicara dengan suara sopan, "Bolehkah saya tahu nama Anda?" "Mungkin Xiaoyan pernah mendengar tentangmu." Mata di bawah jubah hanya menatap wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Sosok itu perlahan mundur. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sosok manusia hitam, yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Dia diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Sosok manusia hitam secara bertahap mundur dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Sesuatu terbang dengan lambaian tangannya. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat melihat ini. Tubuhnya buru-buru mundur dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus benda yang terbang itu. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah botol giok. "Meskipun kalian berdua sangat kuat dan mungkin tidak takut pada kabut racun, gadis kecil di bawah ini tidak dapat melakukannya. Ini adalah penawar racun yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya." Suara serak yang tidak biasa dipancarkan perlahan dari jubah hitamnya setelah dia melempar botol giok itu. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Medusa. Dia menyedot botol giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. "Karena tempat ini adalah salah satu yang kamu dan temanmu temukan, aku akan mengembalikannya padamu." Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Xiaoyan kaget saat menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tertegun. Dia mengerutkan kening sementara matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sosok berwarna hitam yang akan menghilang, "Dokter peri kecil. Apakah itu kamu?" Chapter 743. Teriakan Xiaoyan seperti guntur yang bergema di pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang berhenti sejenak karena suaranya.
Xiao Yan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Tebakan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiao Yan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah dia merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera, kabut kelabu pecah di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu secara aneh menghilang menjadi ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah dengan cepat tersebar setelah sosok manusia menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiao Yan terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan melesat, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya. Dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk, "Orang ini, kenapa dia tidak berani melihatku?" Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Kamu kenal orang yang tadi?" Jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah temanku bertahun-tahun yang lalu. Namun, Xiao Yan tertawa getir. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup besar ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain. Mungkin alasan mereka tidak mau bertemu dengan Anda adalah karena ini. Medusa tidak mendesak Xiao Yan tentang masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiao Yan tegang saat dia mencari di sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia. Dia hanya bisa dengan lembut menghirup udara. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan, ketika mereka berpisah saat itu, telah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Ziyan masih di lembah, kata Ratu Medusa. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berbalik, ragu-ragu sejenak, sebelum berbalik sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada Anda selama tahun-tahun ini, tetapi saya berkata saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya, Xiao Yan, masih akan melihatmu sebagai temanku." Janji ini tidak terguncang bahkan sampai sekarang. Suara Xiao Yan berguling-guling di pegunungan ini saat dibawa oleh beberapa doki. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Ratu Medusa. Sesosok hitam memandang sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung di mana bebatuan yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok hitam itu menggenggam erat batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat bahwa batu besar itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangan itu memegangnya. Suara "cici" berlanjut tanpa henti. Mata sosok hitam itu memperhatikan Xiao Yan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari hitam sedalam 1 inci tertinggal di atas batu besar. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak pemandangan yang terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang naik. Pemuda bernama Xiao Yan itu juga muncul. Xiao Yan, suara wanita yang jelas yang membawa memori jauh dipancarkan dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya.
Jelas, dia sengaja menggunakan suara itu untuk menyembunyikan identitasnya. Tak disangka aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan." Tangan putih pucat itu perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak kurus terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur dari dulu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya menunjukkan warna abu-abu ungu tambahan. Sekilas itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dipandang seperti malaikat maut dalam kekaisaran Chu Yun samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. "Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil yang baik itu di hatimu dan bukan yang sekarang ini yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, wanita racun." Hanya saja saya tidak menyangka perkataan yang saya ucapkan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Nasib saya seperti ini. Terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalu kemudian berputar di benaknya, menyebabkan senyum hangat perlahan terangkat di wajahnya, yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, samar-samar orang bisa melihat kemiripan dengan dokter peri kecil. Itu adalah senyuman yang sama yang menyebabkan banyak tentara bayaran di kota Qingshan menganggapnya sebagai peri di hati mereka. Senyuman itu seperti epifilum, berhamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menemukan ketidakpedulian mereka yang sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu menatap ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Xiao Yan dan Ratu Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Ziyan telah menjadi agak merah keunguan. Keduanya langsung cemas. Tidak terduga bahwa racun dokter peri kecil sebenarnya menakutkan ini. Ziyan hanya menghirup sedikit, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Meskipun wajah Ziyan merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Xiao Yan dan Ratu Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun, napasnya jelas menjadi lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan meraih lengan Ziyan dan memasukkan seutas benang doki ke tubuhnya. Dia mencari tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun racun. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak disangka bahwa penawar yang dia saring sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara beracun ini. Bagaimana dengannya? Ratu Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan Xiao Yan. "Saya tidak dapat menemukan di mana ada hal-hal yang salah. Sepertinya racunnya tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab. "Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti, apalagi Ziyan. Apa yang kita lakukan sekarang?" Ratu Medusa bertanya dengan ekspresi jelek. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol giok yang telah dilemparkan oleh dokter peri kecil sebelumnya muncul di tangannya. Ratu Medusa di sisinya mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat ini. Dia bertanya, "Kamu ingin menggunakan barang yang diberikan angka itu? Siapa yang tahu apakah hal yang diberikan orang asing ini kepada Anda benar-benar penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan Ziyan terluka?" Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap protektif Ratu Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Ziyan sedemikian rupa.
Dia hanya bisa menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda. Ratu Medusa juga ragu sejenak saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lagi pula, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu, tidak peduli siapa dia. Ratu Medusa dengan dingin berbicara dengan beberapa kekhawatiran saat melihat Xiao Yan menuangkan pil obat berwarna merah cerah dari botol batu giok. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia memasukkan pil obat itu ke dalam mulut Ziyan, yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, tampaknya rasa pil obat ini tidak enak, menyebabkan kerutan terbentuk di wajah kecilnya. Meskipun pil obat terasa tidak enak, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Ziyan segera mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil itu baru saja memasuki tubuhnya. Itu benar-benar menghilang hanya dalam sekejap. Xiao Yan dan Ratu Medusa menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Mantan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia tertawa getir. Tidak disangka bahwa mengingat keterampilan alkimia saat ini, dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh sejumlah gas racun secara acak oleh dokter peri kecil. Meskipun penelitian mereka berbeda, racun dan pil obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami merasa agak tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya melonjak sampai-sampai Ratu Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tetapi keterampilan racunnya juga menjadi begitu tak terduga. Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada pondok kecil itu. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia memikirkan tentang bagaimana gadis yang begitu baik dan imut harus menelan racun mematikan itu sepanjang hari, hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib paling kasar di antara semua orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan keterampilan racun dokter peri kecil, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mati rasa. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik hati itu sejak saat itu. Xiao Yan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan mengesampingkan pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Bagaimanapun, pertama-tama dia harus mendapatkan kekuatannya untuk menerobos ke kelas De Huang. Xiao Yan memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia mungkin masih akan melihat dokter peri kecil lagi di masa depan, namun, dia tidak tahu persis seperti apa situasi itu ketika mereka bertemu berikutnya. Chapter 744. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah, karena itu benar-benar lenyap setelah dokter peri kecil pergi. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang ingin melakukan retret di dalamnya, diam-diam menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa yang pertama saat ini bukanlah gadis yang baik dari dulu. Selain itu, keterampilan racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu masalah yang merepotkan jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan rasakan dengan jelas ketika dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim seekor burung kurir ke ibu kota setelah dia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat memperhitungkan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lainnya dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika terjadi sesuatu di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan mencari lembah kecil ini secara mendetail.
Ukuran lembah itu tidak terlalu besar, tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya menyebabkan dia saat ini menjadi sedikit tergerak. Tak disangka lembah kecil ini menumbuhkan begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis menjadi merah karena iri. Lagi pula, daya tarik bahan obat langka untuk alkemis tidak jauh lebih lemah dari formula obat dan kuali obat. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk mengejar semua magical beast di dalam lembah. Namun, Ziyan buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan akan melakukan retret. Magical beast ini mungkin menjadi teman bermainnya selama periode waktu ini. Xiao Yan secara alami tidak memaksakan keinginannya karena Ziyan menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki magical beast ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Jika ada yang tidak sengaja memasuki lembah ini, magical beast ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakuti mereka. Setelah dia menetap di lembah, Xiao Yan membuka gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, dia mengumpulkan bahan obat selama hampir 3 hari sebelum membawa cincin penyimpanan yang berat dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang disulingnya cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yin Gu tua dan 2 lainnya 3 pil huang perkasa sebagai hadiah, tetapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya menyempurnakan pil roh dou. Semua ini tidak biasa, pil obat. Memperbaiki mereka tidak hanya merepotkan tetapi juga akan menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang bisa menghentikan Xiao Yan dari memurnikan pil. Xiao Yan juga telah menginstruksikan Ziyan dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan dapat mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan berlatih di sini. Apalagi ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Ziyan tiba-tiba mulai meningkatkan pangkatnya, tempat ini akan mampu memberikan jaminan energi terbesar padanya. Wanita besar dan kecil mungkin telah menyetujui instruksi Xiao Yan dengan mulut mereka, tetapi Xiao Yan tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiao Yan yakin dengan perlindungan Ratu Medusa. Bagaimanapun, seorang ahli kelas Dozong sudah cukup untuk menjelajahi kekaisaran Jiama tanpa lawan. Meskipun pegunungan magical beast ini memiliki banyak magical beast yang kuat, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Ratu Medusa. Oleh karena itu, meski mengetahui bahwa mereka berdua bukanlah orang yang akan tetap damai, Xiao Yan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas penyempurnaan pil yang sangat terbebani sehingga ekspresi alkemis biasa manapun akan pucat saat melihatnya. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Saat ini, banyak ramuan obat yang tertata rapi di atas panggung batu. Bahan obat ini semuanya disimpan di dalam kotak giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tanah. Bobotnya yang berat, bahkan menyebabkan gua itu sedikit bergetar. Xiao Yan merenung sejenak setelah memanggil kuali obat. Di antara 2 pil obat, memperbaiki pil roh dou sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Pil huang perkasa, di sisi lain, adalah pil obat tingkat 6 asli. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri lebih dari 50% untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sangat siap kali ini.
Tidak hanya dia berhasil menjarah sejumlah besar bahan obat dari klan primer, tapi dia juga menemukan cukup banyak bahan obat di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini, jika dia menggunakannya dengan kejam, mencoba menghancurkan 3 pil huang perkasa, seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiao Yan memilih untuk terlebih dahulu menyempurnakan pil roh Dou, setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih salah satu yang lebih mudah disaring saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, ramuan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiao Yan juga akan merasakan sakit hati jika dia menyia-nyiakannya tanpa alasan. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam dan membuang gangguan di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar. Akhirnya ia memasuki kuali obat sebelum berubah menjadi nyala api yang membara di dalamnya. Ketika nyala api di dalam kuali obat semakin kuat, suhu di dalam gua gunung segera menjadi lebih panas. Namun, ini secara alami tidak berdampak sedikit pun pada Xiao Yan. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jarinya bergerak dan ramuan obat disambar di antara keduanya. Dia dengan lembut melemparkannya ke dalam kuali obat. Setelah memberikan ramuan obat ini ke dalamnya, sesi perbaikan sulit Xiao Yan kali ini telah resmi dimulai. Ziyan dan Ratu Medusa di dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiao Yan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring bertambahnya waktu yang digunakan Xiao Yan untuk memperbaiki pil, Ziyan, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih Magical Beast di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang membuatnya menjadi sangat bosan. Di hari tertentu, dia berhasil menghasut Ratu Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan Magical Beast ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta karun alam dengan energi padat, pandangan Ziyan setiap saat dilemparkan ke harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Ratu Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan menggerakkan banyak Magical Beast bermata merah untuk mengejar mereka berdua dengan gila. Bermain-main dengan satu iblis betina besar dan satu kecil menyebabkan pegunungan, yang selalu sunyi, berulang kali diisi dengan raungan setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Semakin banyak harta karun alam mendarat di tangan Ziyan dengan aliran waktu. Semua hal yang dia dapatkan ini diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah tindakan penjarahan semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar Magical Beast yang kuat di pegunungan Magical Beast Mountain ini telah dikunjungi oleh Ziyan dan Ratu Medusa. Penjarahan yang hebat ini secara alami menyebabkan kemarahan semua orang. Pegunungan Magical Beast ini tidak kekurangan Magical Beast yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak Magical Beast yang kuat mulai berkumpul setelah menderita kerugian beberapa kali. Dengan demikian barisan luar biasa besar diam-diam terbentuk di dalam pegunungan Magical Beast. Formasi dengan banyak Magical Beast ini bertemu dengan Ziyan dan Ratu Medusa pada hari kedua ketika mereka beraksi sekali lagi. Kemarahan yang melonjak tiba-tiba meletus. Ketika Ziyan dan Ratu Medusa melihat ke arah binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu seperti air banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit, bahkan Medusa tidak bisa menahan rasa mati rasa pada kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Ziyan dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan Magical Beast Mountain ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Ziyan dan Ratu Medusa. Para tentara bayaran yang berburu Magical Beast di pegunungan menderita kemalangan besar.
Tubuh semua orang menjadi sedingin es saat mereka melihat gelombang binatang buas yang datang menyerbu seperti air banjir. Pembalasan liar dari gelombang binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini mendidih luar biasa. Namun, untungnya Ratu Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebagai gantinya, dia membawa Xian dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua magical beast di ekornya barulah mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Keduanya tidak berani sembarangan meninggalkan lembah selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun keduanya tidak takut, kemungkinan Xiao Yan, yang sedang memurnikan pil, akan terganggu jika magical beast yang gila itu menemukan tempat ini. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu, bahkan Xian hanya bisa menjulurkan lidahnya saat memikirkan hal ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan magical beast di dalam lembah yang telah dijinakkan olehnya. Ratu Medusa juga menghela nafas lega saat melihat Xian terdiam. Jika kecelakaan terjadi, kemungkinan orang itu akan menjadi gila. Xian yang biasanya bersemangat mulai menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah setelah mereka berdua diam-diam tetap di lembah selama 5 hingga 6 hari. Awalnya, hanya kata-katanya yang dikurangi. Secara bertahap, wajahnya berubah menjadi merah luar biasa dan tubuhnya menjadi panas mendidih seolah-olah itu adalah oven. Perubahan Xian secara alami menyebabkan Medusa pucat karena syok. Namun, dia tidak memahami semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun kepada Xian. Namun, saat dia ragu-ragu apakah dia harus memanggil Xiao Yan keluar, Xian tiba-tiba tertidur. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu selebar 10 kaki yang membungkus tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah menghabiskan terlalu banyak harta alam selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik pangkat. Aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah pegunungan hijau yang subur. Kadang-kadang, ada magical beast berukuran besar yang melewati tempat ini. Raungan rendah tiba-tiba akan muncul, menyebabkan lembah dipenuhi kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki di dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat makhluk di dalam kepompong, energi agung yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa. Chapter 745. Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong terang bergantian. Antara terang dan gelap. Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Jika seseorang dengan indera tajam hadir, dia akan dapat merasakan bahwa setiap kali cahaya pada kepompong cahaya berubah, energi alami di dalam lembah akan sedikit berfluktuasi. Sejumlah besar energi akan diserap ke dalam kepompong cahaya, menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong menjadi lebih terang. Ratu Medusa duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong ringan. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong ringan. Beberapa saat kemudian sebelum dia sedikit santai, dia mengalihkan pandangannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding gunung tempat aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sudah sebulan sejak Xiao Yan memasuki gua untuk mengolah pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Pada saat yang sama, Xian berhenti memberikan respons lain setelah berubah menjadi kepompong ringan 3 hari lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan pada tubuhnya. Melihat situasi ini, sepertinya waktu yang dibutuhkan Xian untuk maju kemungkinan tidak akan singkat. Satu orang sedang memurnikan pil sementara yang lain berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan pangkatnya. Dengan cara ini, hanya Ratu Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia secara alami agak bosan karena ini. Namun,
Xiao Yan dan Ziyan tidak bisa diganggu saat ini. Jika mereka diganggu selama periode waktu ini, masalahnya bisa menjadi bencana. Karenanya, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia sesekali meninggalkan tempat itu, dia telah mencoba yang terbaik untuk segera kembali secepat mungkin. Penjagaan yang membosankan seperti ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Penjagaan yang membosankan semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum dipecah oleh aktivitas tidak biasa yang ditransmisikan dari gua gunung. Pada hari ini, Ratu Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dilakukannya. Dia secara alami mengalihkan sebagian perhatiannya ke kepompong ringan saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang tadinya sunyi, tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh lembah berguncang di bawah ledakan ini. Ratu Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa asap berulang kali keluar dari gua. Segera, sosok yang agak menyedihkan perlahan keluar darinya sambil mengeluarkan batuk yang hebat. Xiao Yan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari yang menyilaukan yang tersebar dari langit menyebabkan Xiao Yan secara naluriah menutupi matanya. Setelah terbiasa sejenak, dia akhirnya membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan memandangi bajunya yang compang camping. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Efek obat dari pil Huang Perkasa ini terlalu sombong. Proses pemurnian dipenuhi dengan kekuatan obat yang liar dan kejam. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat meledak sendiri. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli Dewang. Ketika Xiao Yan sedang menyempurnakan pil ini selama beberapa upaya sebelumnya, dia akan dengan cepat menyebarkan nyala api saat kekuatan obat dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan obat di dalam kuali dihancurkan, setidaknya lebih baik dari segi keamanannya. Masalah kecil telah terjadi selama beberapa upaya Xiao Yan untuk memperbaiki pil Huang Perkasa dengan sangat hati-hati. Beberapa hari yang lalu, 3 pil Huang Perkasa yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Untuk menyempurnakan ketiga pil Huang Perkasa ini, Xiao Yan pada dasarnya ditinggalkan dengan hampir tidak ada bahan obat yang telah dia siapkan. Meskipun demikian, tujuan Xiao Yan kali ini telah tercapai. Sementara dia menghela nafas lega, dia melihat bahan obat yang tersisa ini dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia ingin membantu dirinya sendiri menyempurnakan pil Huang Perkasa untuk digunakan di masa mendatang. Masalahnya terletak di sini. Karena hanya ada cukup bahan obat untuk memurnikan 1 pil Huang Perkasa, Xiao Yan tidak mau menyia-nyiakan rangkaian bahan obat terakhir ini ketika pil obat sekali lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas kekerasan saat sedang disempurnakan. Setelah itu, dia dengan paksa mencoba memperbaikinya. Tentu saja, hasil akhirnya secara alami adalah ledakan yang mengguncang bumi yang dia ciptakan. Jika kuali merah tua tidak memblokir sebagian besar kekuatan dari ledakan besar ini, kemungkinan Xiao Yan tidak hanya akan menghadapi masalah pakaiannya yang hancur. Xiao Yan merasa agak beruntung saat memikirkan ini. Pertahanannya saat itu tidak kuat. Jika dia diserang oleh kekuatan besar ini secara langsung, kemungkinan dia akan menambahkan luka baru pada luka lama di tubuhnya ini. Xiao Yan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum menyapu matanya ke lembah. Setelah itu, dia berhenti karena terkejut pada kepompong terang berwarna ungu yang sangat mencolok. Hanya beberapa saat kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Ratu Medusa di sampingnya. Dia bertanya, "Ini adalah?" Medusa juga kaget saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah transformasi Ziyan." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia bersuka cita beberapa saat kemudian, dia akan naik pangkatnya.
Seharusnya begitu. Namun, sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Sepertinya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ratu Medusa mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terkejut. Dalam kebanyakan kasus, magical beast membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Apalagi, wujud asli Ziyan bukanlah makhluk biasa. Secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Apakah Anda berhasil menyempurnakan pil obat Anda? Mata cantik Medusa menyapu Xiao Yan saat dia bertanya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia langsung tertawa getir, namun, saya sedikit rakus. Jika tidak, saya tidak akan berakhir dalam kondisi ini. Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga perasaan samar dari Doki di dalam tubuh Anda yang merembes keluar. Sepertinya Anda harus segera keluar dari kelas Doang. Mata Ratu Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia merasakan Doki yang kuat yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir saat dia berbicara dengan terkejut. Segera. Perbaikan pil kali ini cukup menguntungkan saya. Menurut perkiraan saya, momen ini akan tiba dalam 10 hari. Xiao Yan tersenyum. Matanya juga berisi gratifikasi. Jarak antara Do Wang dan Do Huang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menerobos, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya Anda perlu melakukan retret mendalam selanjutnya. Ratu Medusa menurunkan matanya dan perlahan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia juga sadar bahwa retretnya kali ini mungkin cukup lama. Pemurnian pil kali ini hanya berlangsung selama sebulan. Saya pikir orang yang dikirim kakak laki-laki telah mencapai tempat yang saya tunjukkan akan kita temui. Saya akan kembali untuk melakukan retret mendalam setelah saya memberikan pil obat. Saya tidak akan meninggalkan retret ini sampai saya menerobos ke kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa kecil. Tangannya dengan lembut menyentuh segel api putih di dahinya. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan sedikit kehangatan yang dipancarkan dari segel api. Dia bergumam dalam hatinya, "Guru, tunggu aku. Murid Anda akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan Anda dan ayah." Medusa mengangguk saat dia mengamati dinginnya gelap yang melintas di mata Xiao Yan. Dia secara acak berkata, "Tenang. Saya akan membantu melindungi Anda saat saya menonton Ziyan." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dan dengan lembut tertawa, "Karena ini masalahnya, saya akan mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan pil obat terlebih dahulu, dan akan memulai retret mendalam saya setelah istirahat singkat setelah saya kembali." Iya, mata Ratu Medusa beralih ke kepompong cahaya. Hidungnya yang bersih yang menyembul mengeluarkan sedikit suara. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Dia berjalan mengelilingi kepompong ringan. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah, dia meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia melompat dan terbang keluar dari lembah sendirian. Sosok Xiao Yan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya melihat ke segala arah. Setelah mengidentifikasi bantalannya, sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju langit utara dengan cara seperti kilat. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera menghentikannya di puncak gunung. Ada jejak samar manusia yang bergerak di tempat itu. Dengan pikiran, Xiao Yan muncul di atas puncak gunung itu dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan 10 aura plus di puncak gunung di bawah tiba-tiba menjadi sangat pingsan. "Tunjukkan dirimu." Xiao Yan melirik saat dia dengan lembut memerintahkan. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiao Yan terdengar. Puluhan sosok melintas dan segera muncul. Seorang lelaki tua yang memimpin mereka memandang Xiao Yan di langit.
Kegembiraan muncul di wajah lamanya saat kedua lututnya jatuh ke tanah dan dia dengan hormat berkata, "Salam ketua." Puluhan orang di belakang lelaki tua itu dengan tertib berlutut. Suara dalam yang teratur bergema di atas hutan pegunungan. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang ini. Akhirnya, matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana hijau giok hadir di sana, dan teratai api yang indah tergambar di lencana itu. Xiao Yan perlahan mendarat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu orang yang dikirim kakak?" Orang tua itu dengan cepat membungkuk dan melangkah maju ketika mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat, "Kepala, orang tua ini bernama Bai Li Seng. Saat ini saya adalah diaken dari aliansi Yan. Saya memang dikirim oleh Penatua Xiao Ding kali ini." Xiao Yan menerima gulungan itu dan perlahan memindainya. Baru setelah itu dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan makna yang lebih dalam, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Karenanya, grup Anda akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritual saya dalam hal-hal ini. Saya secara alami akan memiliki kemampuan untuk menemukannya jika Anda mengalami ketidakberuntungan karena dirampok di sepanjang jalan. Hehehe, kepala, Anda dapat yakin. Benar-benar tidak ada orang di dalam Kekaisaran Jiama yang berani menyentuh hal-hal yang menjadi milik aliansi Yan kami." Bai Li Seng buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia secara alami dengan jelas menyadari arti lain dalam kata-kata Xiao Yan. "Iya, karena itu masalahnya, kamu harus cepat pergi. Beritahu kakak setelah Anda kembali bahwa saya akan melakukan retret selama setengah tahun atau 1 tahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah aliansi Yan selama periode waktu ini." Xiao Yan melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Iya." Tanggapan hormat dipancarkan dalam radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia mundur beberapa puluh meter, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang, yang cukup kuat, ke dalam hutan dengan cara yang terlatih dengan baik. Akhirnya, mereka dengan sigap meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pepohonan. Xiao Yan mengirim kelompok pengawal ini dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Douling. Namun, kualitas keseluruhan mereka masih membuat Xiao Yan puas. Karena saya sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah kembali dan melakukan retret yang dalam. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah ketika tiba-tiba lembut, apa terdengar. Matanya menyapu ke tempat yang jaraknya lebih dari 50 km. Jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang dikirim dari sana. Tempat itu adalah, mata Xiao Yan berkedip sedikit. Sesaat kemudian, dia berbisik, "Kota Qingshan.